Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Padepokan Anti Galau, tembus langit, para kesepuhan, para pegawai, para kiai dari berbagai macam berbagai macam komunitas. Alhamdulillah, kesempatan malam ini saya secara pribadi bisa silaturahmi, bisa berkumpul dengan para inohong gegeden Sakholil Al-Bakunji request diminta menjelaskan tentang Israel dan Iran. Nah, itu rudalnya tembus langit nih rudalnya. Cuma menurut saya itu politik tingkat tinggi. Kita nggak bakalan ngerti. Politik kekuasaan, politik ekonomi, dan lain sebagainya. Udah, nggak usah dibahas yang begitu Mas Aulia. Takutnya nanti salah kita. Ya, ujian baru. Cuma ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini. Karena padepokannya tembus langit, kalau kita pengen menembus langit, dalam arti menembus mengetahui pencipta langit, maka kita harus memahami beberapa hukum yang terjadi di alam raya. Ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Hukum akal untuk mengenal Tuhan, hukum syariat untuk apa? Untuk lebih kenal dan beribadah kepada pencipta alam. Nah, hukum adat untuk memanfaatkan alam atau untuk mengeksploitasi alam. Masing-masing hukum ini harus kita pelajari. Yang pertama, hukum akal. Ada kayak aja ini ya. Kayak aja ya. Amil lubuk. Kawinin orang, dia nggak kawin hal. Nah, hukum akal ini untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, hukum akal dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hukum menurut akal sesuatu itu wajib, dalam pengertian harus terjadi dan harus ada. Yang kedua adalah mustahil, berarti sesuatu yang tidak mungkin ada dan tidak akan pernah ada. Yang ketiga adalah menurut pandangan akal sesuatu ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Nah, nanti berkaitannya dengan hukum adat. Nah, pertama, hukum menurut akal sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi itu seperti apa?
Sesuatu yang harus terjadi itu menurut definisi adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau kita bahas yutasawwarunya nanti panjang, tapi kita artikan secara yang bisa kita pahami, mudah pahami. Artinya ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu itu sesuatu zat atau hukum atau sifat yang menurut akal tidak bisa dipahami kalau tidak ada. Harus ada. Seperti apa? Contohnya adalah seperti zat Allah. Zat Allah itu menurut logika kita harus ada. Akal tidak memahami kalau Allah Tuhan itu tidak ada. Berdasarkan apa? Nanti itu berdasarkan dalil-dalil atau argumentasi yang sudah dibukukan oleh ulama-ulama ahli kalam atau ahli tauhid. Nah, kemudian yang mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ada dan tidak mungkin terjadi. Seperti contohnya adalah syarik. Syarik itu temannya Allah yang membantu Allah dalam menciptakan alam raya, dalam menciptakan manusia, dan dalam mengelola alam raya. Nah, itu tidak mungkin, karena nanti kalau mungkin ada, Tuhannya lebih daripada satu. Nah, kalau di kita yang terjadi, contohnya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu ialah dua perkara yang bertentangan menyatu jadi satu, seperti ada dan tidak ada. Antara ada dan tidak ada tidak mungkin menyatu. Disebutkan ada tapi tidak ada, tidak mungkin. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ada. Nggak mungkin iya ada ya nggak ada. Jangan dikaitkan dengan hantu, ya, jangan dikaitkan dengan siluman, dengan jin. Itu beda, cuma beda alam. Sama kita beda alam. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Seperti apa? Seperti kita makhluk itu bisa saja terjadi, ada, kalau Tuhan menghendaki ada. Bisa saja tidak terjadi, tidak ada, kalau Tuhan menghendaki tidak ada. Nah, di seluruh alam ini ya begitu di kita. Cuma ketika sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, ketika sudah terjadi, ada yang terjadinya itu terus-terusan, begitu dan begitu seterusnya, sampai dengan kehendaknya Allah. Nah, ada juga nanti yang terjadi cuma tidak, apa istilahnya, tidak selalu begitu, bisa saja tidak terjadi. Artinya terjadinya 90%, 10% tidak terjadi. Contoh, ini berkaitannya nanti dengan hukum adat. Jakri, contoh jakri, alkon paham. Ya tenang deh, dipahami. Paham ya. Fokus. Contoh, Jakri itu bisa saja jadi presiden, bisa saja tidak jadi presiden. Ayo bisa. 10%. Bisa saja bisa. Bisa saja jadi presiden, bisa saja tidak jadi presiden. Kalau di Indonesia masih 50%, 50%. Karena apa? Karena di Indonesia bebas, siapa saja bisa mencalonkan jadi presiden. Karena sistem negara kita adalah sistem demokrasi presidensial.
Nah, kalau di Saudi Arabia tidak mungkin Jakri jadi raja. Apa sebabnya? Sebab bukan keturunan Ibnu Saud. Nah, ketika Bapak Jakri dilahirkan ada di alam dunia, kita perhatikan dari kecil tidak mungkin jadi presiden, udah gede terus usaha jadi politisi, bisa saja jadi presiden. Tapi kalau nanti sampai meninggal Jakri tidak jadi presiden, itu namanya jadi presidennya Bapak Jakri itu sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, tapi tidak pernah terjadi. Iya. Ya, paham ya? Bener ya. Jor, ngerti Jor. Nah, kembali yang pertama itu yang tadi terjadi begitu dan begitu. Ialah yang disebutkan dalam istilah agama itu namanya apa tuh Bapak Utar aja namanya ada lupa. Kathirul wuku ya, atau daimul wuku. Daimul wuku itu selalu buktinya begitu. Contoh kalau di keseharian kita adalah seperti antara asin dengan garam. Setiap garam pasti asin. Dimanapun kita menemukan garam pasti asin. Bahkan kalau cari asin pasti carinya garam. Bukan garam kalau tidak asin. Sampai kita meninggal garam tetap asin. Kalau iler sih gimana? Tapi tidak semua yang asin itu garam. Ada yang asin tapi bukan garam, keringat atau apa? Korong emang pernah dicoba. Berasal kejajal korong ya. Pahit rasa. Ada manis-manisnya. Nah, yang kedua nanti ada kafirul wuku. Kafirul wuku itu sering terjadi. Kalau sering terjadi berarti bisa saja tidak terjadi. Contohnya apa? Yang gampang kita Jangan ulang. setiap kita menggunakan pisau, nah pisaunya kita apa? Kita iriskan ke kulit kita, pasti kulit kita luka. Itu sering terjadinya begitu, tapi bisa saja 25% ketika kita diiris pakai pisau, kulit kita tidak luka, yang namanya bahasa kitanya kebal. Bahar. Cuma kemungkinannya 25%, kebanyakannya tetap luka, tidak ada yang kebal, kebanyakannya. Diwawi. Nah, ada nanti yang qalilul wuku atau nadirul wuku. Nah, nadirul wuku itu yang 25% itu. Ketika kita dibacok, kita tidak mempan. Nah, tidak mempannya itu 25%. Nah, 25% itu bisa jadi nanti 100%. Bagaimana nanti itu mah kembali ke kehendak Allah. Maka ketika kita berdoa pengen tidak mempan, ya kita berdoa. Karena berdoa nanti yang mengabulkan dia bagaimana Allah itu, bukan bagaimana kita. Maka kurang etis kalau kita uji coba sebetulnya uji coba. Kenapa? Karena berarti kita maksa. Ya Allah, kalau nggak dinumpanin awas. Insya begitu. Nah, kalau untuk adabnya tetap kita kembali bahwa itu adalah kehendak Allah. Nah, yang keempatnya adalah yang tidak pernah terjadi. Sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, tapi
tidak pernah terjadi seperti tadi Bapak Jakri jadi presiden. Nah kalau sekarang masih hidup, masih kemungkinan 25% kemungkinan jadi presiden. Ada harapan bisa jadi presiden, apalagi cuma jadi lurah ipis. Yang penting boleh duit aja 1 miliar. Kalau lurah, ya. Nah itu hukum akal. Nah hukum akal ini digunakan ketika kita mempelajari cara mengenal Allah. Maka ketika kita mempelajari cara mengenal Allah, bukan mempelajari Allah itu begini, enggak. Kita mempelajari Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Karena kalau hakikat Allah, nggak mungkin manusia bisa mengetahuinya. Karena apa? Karena logika kita juga diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian setelah mengenal Allah, maka kita harus ibadah. Ketika logika kita berpikir, kita ini diadakan, diwujudkan oleh Allah. Nah, cara kita menghadap Allah dengan cara ibadah, bagaimana caranya? Kita harus mempelajari yang disebutkan hukum syariat. Nah, hukum syariat ini dalam istilahnya disebutnya namanya adalah khitab. Khitab itu nanti dibagi dua. Ada khitabul ada khitab taklif, ada khitab waqi. Khitab taklif ada 5, khitab waqi juga ada 5. Intinya ibadah yang 5. Intinya cara menghadap Allah ada 5. Ada yang harus, ada yang dianjurkan, ada yang tidak boleh, ada yang boleh cuma kurang bagus, ada yang boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nah, ada 5. Mana yang 5 itu sudah taklif? Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah. Yang kelima adalah mubah. Nah, yang pertama yang wajib itu apa? Yang wajib itu adalah secara definisi bukan definisi hakikat ya, definisi rosalnya aja cirinya, ialah sesuatu yang apabila kita melaksanakan sesuatu tersebut kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat, tapi yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu itu hukumnya sunnah. Nah, sholat 5 waktu ini kalau kita kerjakan kita dapat, tapi kalau tidak dikerjakan dosanya gede. Dosa paling gede adalah dosa tidak sholat. Bahkan kalau kita itu banyak bolong-bolongnya sholatnya, ulama berpendapat jangan pernah melaksanakan sunnah. Tahlil gah ada Bapak Jakri. Aduh. Parolis lawat dia sekali. Iya, apa sebabnya? Sebab sholat, nah kalau tidak sholat kita punya utang. Kalau sunnah kita cari keuntungan. Mana bisa ada untung tidak ada modal? Nggak bisa. Satu sholat itu sholat wajib dibanding dengan sholat sunnah berapa? 27 lipat. Maka para ulama zaman dulu, itu masalah akad berjamaah ya. Ulama zaman dulu itu kalau tidak berjamaah misalkan, maka dia nanti sholatnya 27 kali. Di kita kalau sudah nggak sholat gimana Bapak Jakri? Wisber keringannya. Awas itu dosa tuh. Ada yang ngerasakan surga baik.
Situasi dulu guys. Orang-orang punya nembus langit. Buka lawan itu semua. Belum kiamat. 100 benar-benar noro. Kosong masih. Masih kosong, tenang. Kosong jake masih ketutup. Contoh sholat ya, sholat. Kenapa dicontohkan sholat? Karena sholat itu yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Bersedekah, zakat, orang kafir sama sedekah. Orang kafir zakat, bahkan orang Kristen zakatnya berapa? 10%. Kang Haji Deka dapat gaji misalkan 6 juta, 10% 600.000 harus masuk gereja. Apa di kita dia? Apa di kita 2,5%? Maka kata orang-orang Kristen, teman-teman Kristen, 2,5%, segitunya kan masuk surga. Iya. Cuma 2,5% kan masuk surga. Nih saya orang-orang Kristen 10%. Maka dijaminnya jam apa? Surga kata orang Kristen masing-masing itu. Nah, nanti yang kedua adalah yang haram. Yang haram itu mayu'aqabu ala fi'li, sesuatu yang apabila kita melaksanakan yang haram itu kita akan mendapat dosa. Kalau kita meninggalkan yang haram maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya apa yang haram? Randa, bawa-bawa perempuan yang bukan mahram, bukan istri, haram. Kang ojek contohnya. Ejek gue kang ojek gue mau malah gue. Ya kasih ojek Kasih gue kata ojek. Haram. Bingung kang ojek. Zaman mengen ojek. Iya. Kalau bawa pacar. Tapi kalau biasanya bawa pacar kemudian tidak bawa pacar dapat pahala. Tapi dapat pahalanya ulama berpendapat begini, kalau mau dapat pahala ketika meninggalkan sesuatu yang haram, maka ketika meninggalkannya kitanya harus niat apa? Niat mengikuti atau menjauhi yang dilarang oleh Allah, imtithalan. Nah, berarti kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena tidak ada kesempatan atau karena tidak ada modal, maka tidak mendapatkan pahala. Biasa bawa rangda malam minggu, kemudian malam minggu besok tidak bawa rangda. Kenapa Bang Jaka tidak dibawa pacarnya? Nggak punya duit. Baru ganjaran. Bisa nyawer. Iya, biasa nyawer enggak? Nyawer, tapi nyawer sinden. Nyawer kori mau bapak. Kenapa nggak nyawer sinden? Nggak punya duit. Nah, nggak dapat pahala. Nah, kemudian karena haram ini kaitannya dengan ancaman, artinya Allah mengancam orang-orang yang melakukan sesuatu yang haram, diancam dengan siksaan. Nah, praktek menyiksanya ini Allah, kata para ulama, tidak harus seluruh orang yang melakukan pengharaman itu harus disiksa. Cukup dengan membuktikan salah satu orang yang orang yang melaksanakan haram, cukup satu orang yang harus disiksa, yang lainnya diberi maaf oleh Allah, bebas, satu aja jadi wadal. Waduh, ya sampai ngomong baku gitu. Nah, yang satu ini siapa? Oke, Jakri atau Ahok? Oh, Mudah-mudahan saja orang kafir itu yang cukup, kita nggak usah. Tapi walaupun kita kurang ibadah melaksanakan haramat, dimaaf sama Allah. Tidak,
Menurut para ulama dalam literatur agama, wa yakfi fi sidqil iqab liwahidin minal ussati wujuduhu liwahidin minal ussati. Cukup bagi Allah untuk membuktikan siksaan kepada orang yang melaksanakan keharaman, menyiksa satu orang saja, yang lainnya ma'al afi an ghairihim. Nah, mudah-mudahan aja sampel. Enak sampel dong. Iya, ada kriya. Dibaki deh. Mudah-mudahan kita nggak jadi badal. Nah, tapi kalau janji Allah, apa janji Allah? Janji Allah itu adalah pahala surga ketika melaksanakan yang wajib. Maka itu harus semua yang melaksanakan yang wajib harus dikasih pahala. Kenapa? Karena itu janji. Kalau janji tidak ditepati, jangankan banyak-banyak, satu saja janji tidak ditepati, maka disebutkan apa? Bohong. Berarti tidak menepati janji. Sedangkan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu la yukhlifu. La yukhlifu itu kalau bahasa Allah itu linafil istiqbalnya ma'at ta'bid, tidak akan pernah ingkar janji. Kalau itu pasti semuanya dikasih. Nah, kemudian yang ketiga adalah sunnah. Sunnah di bawah wajib, hanya sebatas anjuran. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Seperti mana sunnah? Puasa Senin Kemis, puasa 10 Muharram, termasuk puasa awal Muharram, itu sunnah. Sholat duha, kemudian sholat tahajud. Nah, kaitannya sunnah dengan wajib, awas. Kaitannya sunnah dengan wajib harus didahulukan wajib. Jangan mendahulukan sunnah meninggalkan wajib. Ibaratnya begini contohnya, perbandingan supaya bisa dipahami. Kalau kita menutupi aurat berpakaian yang wajib itu pakai baju sama celana. Itu wajib. Baju sama celana. Yang sunnah itu supaya kelihatan keren, supaya kelihatan gagah, pakai dasi, pakai jas, pakai peci. Sunnah. Nah, pakai jam tangan Rolex. Kalau nggak gagah, pakai sepatu pantofel. Waduh, luar biasa. Lirit ya. Luar biasa. Rokoknya Marlboro merah. Nunggang mobil Mercy. Silakan. Pas sore pukul. Masya Allah. Dongeng gede dongeng. Iya, nggak apa tuh kelaksanaan yang bisa. Nggak usah teger ya. Nah, karena yang wajib itu baju sama celana. Maka kita ibadah juga harus yang wajib dulu. Sholat 5 waktu dulu. Sholat 5 waktu dulu selesaikan, baru kerjakan sunnah. Jangan dibalik-balik. Sholat 5 waktu nggak mau, tahajud rajin, duha rajin. Apa sebab? Duha itu jaminan dari Rasul adalah dijembarkan rezeki. Apa yang rezeki ini? Duha baik, dohor, orang, kasar, orang. Suara di sini. Awas. Namun wayu, hukumnya apa wayu? Engkau ketik. Harus sabar loh. Puasa yang wajib hanya bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kemis sunnah. Jangan ini dibalik-balik. Ramadan dia nggak pernah puasa, giliran ditolak cintanya puasa 7 hari. Melet doang. Puasa melet tuh aja. Puasa Ramadan dia nggak mau, puasa pengen sugi, dibalik-balik Ramadan itu.
Kalau ibarat berpakaian, dia tidak pakai baju, tidak pakai celana, pakainya dasi. Penting. Penting kencang. Atau tidak pakai baju, tidak pakai celana, dia pakai jas atau pakai kecap. Orang kok kayak gitu, coba jakri. Stres tingkat tinggi. Penting kencang satu. Uang waduh. Nah itu stres menurut siapa? Menurut kebiasaan kita. Kalau yang tadi puasa Ramadan dia nggak mau, puasa Senin Kemis dia rajin. Itu menurut agama orang gila. Kenapa? Yang wajib dia tidak laksanakan, yang sunnah laksanakan. Nah ini termasuk kita ketipu dengan keinginan nafsu kita. Kenapa? Karena kalau yang wajib itu Allah tidak mengiming-imingi dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi kalau yang sunnah karena sifat anjuran supaya dilaksanakan, kata Rasul, siapa yang sholat duha maka nanti rezekinya Banyak. dibanyakin. Sehingga doanya juga doa cari rezeki, rezeki itu sama fazil terus. Ya. Nah, berarti kita ketipu. Oh, ini aja nih yang apa? Yang ada jaminan Rasul begini. Misalkan waktu bisa begini. Memang ada keterangannya waktu itu surat untuk minta kekayaan, cuma hadisnya dhaif. Tapi kalau mau dijalankan silakan, apa boleh. Tapi jangan lupa wajibnya. Ya, jangan lupa wajibnya ya. Iyalah wajib itu. Iya. Nah, kemudian ada makruh. Makruh itu sesuatu yang kalau kita laksanakan dosa sih kagak, cuma dibenci. Kalau ditinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala. Cuma kalau pengen dapat pahala ketika meninggalkan yang makruh dengan syarat niat mengikuti apa perintah Allah bahwa ini makruh. Berarti kalau kita biasa ngerokok itu menurut Ahlus Sunnah hukumnya makruh. Bukan haram, bukan juga boleh. Kenapa? Karena rokok itu zaman Rasulnya belum ada. Adanya setelah pasukan Mongol menginvasi dan menghancurkan Baghdad. Mulai rokok banyak, mabok-mabokan. Karena baru, maka para ulama mencari apa? Mencari dalilnya tergantung madarat dan mafsadat. Maka di tengah-tengah hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Nah, rokok itu hukumnya makruh. Ketika kita biasa ngerokok, berarti kita dosa maka ada cuma dibenci sama Allah. Kalau datang kurang apa? Kurang diladenin. Nah, kurang diladenin dicuekin gitu. Nah, tapi kalau kita biasa ngerokok kemudian gak ngerokok, kalau pengen dapat pahala, niati. Kenapa gak ngerokok? Makruh. Beda biasa ngerokok, kenapa sekarang gak ngerokok? Gak punya duit. Kalau ada duit itu punya lapang tahlil loh nanti. Kalau tahlil kalau lidah ya. Betul kumpulkan. Kan lumayan lihat dah. Oh iya, sebungkus mau digedein ya. Jadi hujan standar lah. Yang kelima mubah. Mubah ini bahasa kitanya benang, bahasa Jawanya atau boleh. Cuma jangan dimaknai mubah itu jawaz. Mubah itu sesuatu yang tidak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Artinya ketika dikerjakan tidak dosa, tidak juga mendapat pahala. Ketika tidak dikerjakan juga sama, tidak mendapat pahala, juga tidak dosa. Seperti apa? Makan, tidur, minum. Tidur nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Nggak tidur 3 hari 3 malam, itu masalah. Ngantuk dong kali. Iya. Nggak dosa, nggak, tidak dosa dan tidak dapat pahala.
Cuma karena mubah ini di tengah-tengah, maka tergantung motivasi kita melaksanakan mubah. Nah, kalau motivasi kita melaksanakan mubah untuk yang wajib, maka pekerjaan mubah itu bakal dapat pahala wajib. Kalau untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah, maka mendapatkan pahala sunnah. Begitu juga ketika melaksanakan mubah, untuk apa? Untuk melaksanakan sesuatu yang haram, maka mendapat dosa. Kenapa ngopi Bapak Jakri? Wih, supaya jangan ngantuk nonton bolanya. Nah, nonton bola keren, bola bisa hukumnya masing-masing pun. Paling keting mari rapi nih. Bola yang marang dong. Ya, paling keting mari rapi nih. Nah, Yang ini awal nurungan dah. kita dompet itu. Iya. Maka ketika kita melaksanakan sesuatu yang mubah, niati untuk yang sunnah atau untuk yang wajib. Kenapa tidur siang? Supaya malamnya bisa tahajud. Nah, dapat pahala, dapat ganjaran. Kenapa ngopi? Supaya ngajinya jangan ngantuk. Ngaji ongko, ngopi ongko, ngantuk aja jalan lebar. Gawat. Oh, mau semangat warga. Kita Tiga. Ikut disirabakan Nah, cuma yang hukum 5 itu nanti ada penyempurnaannya. Masing-masing yang wajib, yang haram, yang makruh itu nanti ada sabab, ada syarat, ada mane. Ada yang dihukumi sah, ada yang dihukumi batal. Nah, yang 5 ini sabab, syarat, mane, sah, dan batal atau fasid. Ini namanya hukum atau khitab wadho. Salat yang wajib ada sebabnya, ada syaratnya, ada maneknya. Ada sholat yang wajib itu sah, ada sholat yang wajib itu tidak sah. Maka kita pelajari lagi tuh terus sababnya apa gitu ya. berjawab, Jilid. Supaya apa? Supaya kita ketika menghadap Allah itu sesuai dengan aturan yang dibuat dari Allah. Karena kita apa? Karena kita menghadap Allah itu harus dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh kita bikin sendiri cara menghadap Allah. Itu namanya bid'ah dalam ibadah. Maka kita tidak bisa membuat ibadah untuk kita sendiri atau memodifikasi ibadah. Tidak boleh. Kalau dari Allahnya begitu ibadah. Tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Cuma kalau perbedaan mata itu lain lagi ya. Nah, itu namanya hukum syariat. Itu cara kita menghadap Allah. Berarti kalau 5 itu hitab taklif 5, hitab wadho 5, berarti 5 dikali 5 itu ada 25 cara menjelaskannya. Nah, yang ketiga adalah hukum adat. Nah, hukum adat ini yang berlaku di kita sekarang untuk mengeksploitasi alam, untuk memanfaatkan alam dari bumi sampai langit, terus sampai langit yang ketujuh. Maka siapa yang bisa mengolah hukum alam, maka dia yang akan mendapatkan manfaat dari alam. Nah, hukum adat ini secara ringkasnya itu dibagi menjadi 4. Karena hukum adat itu nanti menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau tidak menetapkan sesuatu dari sesuatu yang lain, tapi dengan cara apa? Karena sering terjadi dan atau karena memang diuji coba. Seperti apa hukum adat? Karena hukum adat itu nanti bahannya ada 2, sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Nanti ada sabab, ada akibat atau musabab. Berarti sebabnya bisa jadi sesuatu yang ada, bisa jadi sesuatu yang tidak ada. Nanti akibatnya ada sesuatu yang ada sesuatu yang tidak ada. Berarti ada 4.
Ada sebabnya sesuatu yang ada menimbulkan akibat yang ada. Mana? Adanya makan menimbulkan adanya kenyang. Kemudian tidak ada mengakibatkan tidak ada. Tidak makan menimbulkan tidak kenyang. Iya, kenapa mana? Tidak makan menimbulkan tidak kenyang. Kemudian ada menimbulkan tidak ada. Adanya makan menimbulkan tidak adanya tidak adanya lapar. Bisa kabelnya ya. Nah, adanya bodrek menimbulkan tidak adanya penyakit sakit kepala. Cuma bodrek itu dihukumi jadi obat sakit kepala harus berdasarkan uji coba. Takarrurin atau wadi itu diuji coba. Nah, uji cobanya harus 99%. Misal kita menemukan obat ya ini untuk sakit kepala, kita uji coba berapa orang, misalkan ada 10 orang sakit kepala semuanya, kita pakai obat, kasih obat yang ini. Nah, dari 10 itu pasti ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Nah, kalau presentasinya misalkan dari 10 orang yang kita obati dengan obat ini, 1 orang tidak sembuh, 9 orang sembuh, maka boleh itu nanti diperdagangkan. Boleh disebutkan ini obat sakit kepala. Tapi kalau presentasinya di bawah 50%, maka itu tidak boleh. Berarti masih ada kesalahan, harus masih diuji klinis lagi. Nah, dengan hukum adat ini kita bisa mengembangkan alam. Bisa adanya pesawat terbang, bisa ada HP, bisa ada internet, bisa ada baju. Itu kan hukum alam. Adanya nuklir sama itu hukum alam berdasarkan uji coba. Oh, kita ini batu, cuma batu kalau ditempel batu ini nimbulin apa? Nimbulin api. Oh, berarti ini kalau digesek nimbul api nanti disekam jadi apa? Jadi uapnya nimbulin apa? Nimbulin. Kalau api pasti keluar. Nah, dibikinlah seperti itu. Batu hitam. Itu hasil penelitian alam. Nah, hukum adat namanya hukum kosmologi atau hukum kausalitas. Nah, hukum alam ini kalau kita pengen menguasai alam ya harus hukum alam. Cuma harus harus mau dicoba. Nah, kita orang Islam terbelakang dalam hal teknologi. Kenapa? Karena orang Islam mudah diprovokasi dan mudah diadu domba antara Syiah dan Sunni. Ya, Iran Syiah, Saudi Sunni. Padahal penduduknya Timur Tengah itu kebanyakan Syiah. Kalau itu kebanyakan Syiah dibanding Sunni. Kenapa? Karena saya itu kan pengikut Sayyidina Ali. Orang Sunni itu jarang, orang Sunni itu minggir ke sini, ke daerah kita. Itu banyak Sunni seperti kita. Kalau kaitan dengan Israel itu mah politik tingkat tinggi. Cara Netanyahu supaya dia bisa kepilih lagi jadi perdana menteri. Oh, makanya nyerang dulu dia. Kenapa? Nyerang Iran serang, nanti Amerika turun, berarti Netanyahu ini didukung oleh Amerika. Kalau sudah dukung Amerika, pasti masyarakat rakyat atau Israel itu mendukung Netanyahu, melanggengkan kekuasaan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.